Bab 2331. Keluarga Ye memilikiku. Melihat Jerry yang tidak bergerak sama sekali, Lori Liu langsung menjadi lebih percaya diri saat dia mencibir, "Nak, kamu sangat bijaksana." Setelah Lori Liu selesai berbicara, dia segera berbalik dan menghilang ke dalam keluarga Ye. Namun, ketika sosoknya tidak dapat dilihat, itu adalah suaranya yang mengancam yang terdengar semakin jauh dan semakin jauh. "Kalian tunggu aku, Sekte Skywolf akan segera datang untuk membasuh keluarga Ye kalian dengan darah." Jerry yang memiliki wajah yang tenang, sama sekali tidak khawatir membiarkan Lori Liu pergi begitu saja, apalagi mengkhawatirkan Lori Liu yang melarikan diri dan tidak kembali. Ini karena ketika dia menepuk pundak Lori Liu barusan, jejak spiritual telah lama dilepaskan dari telapak tangannya, yang secara bertahap akan menyebar ke hati Lori Liu. Jejak aura itu sangat lemah, tanpa menghabiskan banyak waktu dan energi, tidak mungkin untuk mendeteksinya, dan pada saat yang sama akan merenggut nyawa Lori Liu dalam waktu 5 jam. Oleh karena itu, bahkan jika Lori Liu muncul atau tidak, dia tidak akan hidup lebih dari 5 jam. Semua ini, selain Ye Chen yang lain tidak tahu, anggota keluarga Ye langsung cemas, terutama suara ancaman samar yang datang dari Lori Liu setelah dia melarikan diri, menyebabkan mereka mengalami saat-saat ketakutan dan gentar. Kalista Ye juga demikian, ekspresinya sangat serius, dia tidak bisa tidak berkata kepada Jerry yang, "Kamu melepaskannya, apakah kamu tidak takut dia akan benar-benar membawa anggota terkuat dari Sekte Tianlang? Kamu pernah ke alam tengah bela diri kuno, kamu pasti sangat paham tentang kekuatan orang-orang kuat di alam tengah bela diri kuno, bagaimana kamu masih bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Aduh, lupakan saja, ayo cepat kabur dan cari tempat terpencil yang jauh dari benar dan salah untuk bersembunyi selama sisa hidup kita." Jerry yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu melarikan diri, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari Sekte Skywolf untuk muncul di sini, dan Lori Liu pasti akan membalas dendam pada mereka." Kali ini, bahkan orang-orang keluarga Ye tidak dapat menahan diri dan berkata, "Kalau begitu, bukankah kita harus melarikan diri dengan cepat?" Jerry yang tertawa, "Mengapa kita harus melarikan diri? Distrik ini hanyalah sekumpulan jangkrik mall. Jika mereka datang satu persatu, aku akan membunuh satu, jika mereka datang berkelompok, aku akan membunuh satu kelompok, dan ketika saatnya tiba untuk menggantung mayat mereka di pohon di luar pintu keluarga Ye, aku ingin melihat siapa lagi yang tidak tahu berterima kasih yang berani datang ke keluarga Ye untuk menjadi sombong di masa depan." Jelas, pada hari-hari ini, 3 kali seseorang mendatangi keluarga Ye untuk berteriak, Jerry yang juga sangat marah. Pada saat ini, kata-kata Jerry yang ini memang terdengar sangat melegakan, tetapi orang-orang keluarga Ye langsung merasa tidak puas, dan diam-diam merasakan di dalam hati mereka, orang ini memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia juga terlalu percaya diri, bukan? Berani untuk tidak menempatkan pembangkit tenaga listrik klan besar alam tengah bela diri kuno di matanya, ini hanyalah keinginan kematian. Anak ini, jika dia ingin menemukan kematian, apakah dia harus meminta semua orang di keluarga Ye untuk menemaninya? Sedikit pencapaian kecil dan dia membengkak sedemikian rupa, sungguh sombong. Namun, meskipun ketidakpuasan muncul di hati orang-orang ini, mereka tidak berani mengatakannya di depan wajah mereka. Kalista Ye sekali lagi menasehati, "Jerry Yang, saya tahu bahwa Anda juga melakukan ini untuk kebaikan keluarga Ye, tetapi hari ini bukanlah hari yang lalu, dunia baru terlalu kacau, keluarga Ye kita tidak akan bisa mempertahankannya pada akhirnya, lebih baik bubar sekarang." Yang membuat Kalista Ye tidak berdaya adalah terlepas dari semua bujukannya yang sabar, Jerry yang tetap menolak dengan sikap tegas. Karena Jerry yang tidak mau pergi, Kalista Ye tidak punya pilihan, dan bahkan lebih tidak mungkin dia membiarkan Jerry yang tinggal di sini sendirian untuk menghadapi musuh yang kuat dari alam tengah bela diri kuno. Karena itu, dia segera memerintahkan, semua seniman bela diri keluarga Ye segera bersiap-siap untuk pertempuran. Pertempuran besar ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Ye kita. Setelah mengatur semua seniman bela diri keluarga Ye, Kalista Ye memberitahu pasukan lain yang berhubungan baik dengan keluarga Ye, meminta dukungan. Menyaksikan suasana keluarga Ye yang tegang hingga ekstrim, Jerry yang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya untuk beberapa saat, dan berkata kepada Kalista Ye, "Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Pasukan lain juga seperti kentang berlumpur saat ini yang mengalami kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mengetahui kesulitan besar keluarga Ye, mereka akan semakin takut untuk datang dan membantu. Semuanya pergi dan istirahatlah, keluarga Ye memilikiku, tidak perlu khawatir." Bab 2332 mereka datang.
Kalista Ye langsung mengerutkan kening, dan sedikit ketidaksenangan ditambahkan ke wajahnya saat dia dengan emosional berkata, Jerry Yang, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda, tetapi yang Anda hadapi di depan Anda adalah pembangkit tenaga listrik alam tengah bela diri kuno yang akan segera datang. Karena kamu juga tahu bahwa kemungkinan besar kekuatan lain tidak akan datang membantu keluarga Ye, maka dengarkan nasihatku, ayo segera serahkan keluarga Ye sekarang, oke? Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu masih harus memikirkan Happy. Sekarang keberadaan Lexi tidak diketahui, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Happy lagi. Jerry yang menghela nafas, alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Sekte Tian Lang bukanlah demi Happy Qin. Demi keselamatan Happy Qin, dia memutuskan untuk menjadi sedikit kejam, sebagai pencegah langsung untuk semua kekuatan lain yang ingin berbuat jahat terhadap keluarga Ye. Tapi di depannya, pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Nyonya Ye jangan khawatir, dengan tuanku di sini, orang kuat manapun dari alam tengah bela diri kuno hanya bisa datang untuk mati. Tepat pada saat ini, Hydras He, yang telah pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas, kebetulan kembali, dan ketika dia mendengar kata-kata Kalista Ye, dia segera berkata dengan percaya diri. Lagi pula, bahkan dia, yang dulunya adalah penguasa salah satu kota di alam tengah bela diri kuno, sekarang telah menjadi murid Jerry Yang, dan ada juga penguasa kota lain, Stanley Wulen, yang juga berhati-hati terhadap Jerry Yang, jadi apa yang bisa dianggap sebagai orang kuat lainnya di mata Jerry Yang. Namun, Kalista Ye bahkan tidak repot-repot memperhatikan Hydras He, dan hanya meliriknya dengan pandangan tidak puas. Seniman bela diri lain dari keluarga Ye juga menatap dingin. Bagaimanapun, akhir-akhir ini, Hydras He telah mengikuti Jerry Yang ke keluarga Ye, dan bagi mereka tampaknya lelaki tua ini selalu meninggalkan keluarga Ye untuk keluar dan berlari membabi buta siang dan malam. Tidak ada yang tahu keberadaan Hydras He setiap hari, apalagi apa yang dilakukan Hydras He. Mereka tidak pernah melihat Hydras He mengambil tindakan, setiap kali mereka melihat Hydras He, hampir selalu Hydras He seperti pengikut, mengikuti di belakang Jerry Yang dengan seteguk tuan. Dalam pandangan keluarga Ye, Hydras He hanyalah pengagum Jerry Yang, mungkin tidak sebagus mereka dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang benar-benar menghormati Hydras He, dan ketika mereka melihat Hydras He menyapanya akhir-akhir ini, mereka hanya dalam hubungan bahwa dia adalah murid Jerry Yang. Tetapi yang tidak diketahui keluarga Ye adalah bahwa alasan mengapa Hydras He bertingkah seperti dia tidak peduli tentang apapun, dan bahkan terlihat agak biasa saja, sepenuhnya karena keluarga Ye mereka memiliki hubungan dengan Jerry Yang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa lelaki tua biasa di mata mereka ini juga berasal dari dunia persilatan kuno, dan masih termasuk dalam salah satu kekuatan teratas, dan identitas serta kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sekte Skywolf yang akan membuat mereka takut. Pada saat ini, Jerry yang juga berbicara, berkata kepada Kalista Ye dengan sangat serius, sudah terlambat untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu segera melarikan diri dari keluarga Ye sejak Zhao Yuandong pergi, tidak mungkin kamu tidak bisa melarikan diri dari pengejaran Sekte Skywolf. Terlalu sederhana bagi orang yang kuat dari alam tengah bela diri kuno untuk menemukan seseorang yang bersembunyi. Sama seperti Jerry Yang, meskipun Zhao Yuandong telah pergi untuk beberapa waktu, dia juga mengetahui keberadaan Zhao Yuandong saat ini seperti punggung tangannya. Kalista Ye tidak bisa tidak bertanya, benarkah benar? Jerry Yang dengan lembut menjawab, mereka sudah datang. Mendengar kata itu datang, semua anggota keluarga Ye langsung berdiri dengan menggigil. Seseorang dari keluarga Ye berkata dengan tidak senang, di mana mereka? Tuan Yang, jam berapa sekarang? Tolong berhenti bercanda. Jerry yang bangkit dan berjalan menuju pintu, dan kerumunan mengikuti dari belakang, tiba di kompleks bersama-sama, tetapi mereka masih tidak melihat ada orang dari keluarga Ye yang datang. Saat itu, Jerry yang mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Bab 2333 Siapakah Anda? Kerumunan orang itu tanpa sadar langsung mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah udara. Tidak ada yang salah dengan ini. Segera setelah itu, seseorang berkata dengan tidak senang, mengira Jerry yang sedang menggoda mereka. Namun, sudah beberapa hari sejak Jerry yang kembali, dan beberapa orang mengetahui dengan jelas bahwa Jerry yang bukanlah tipe orang yang suka bercanda, jadi tatapan mereka terus menatap ke udara. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah sekitar 3 menit, tiba-tiba langit meredup dan awan gelap menyelimuti seluruh keluarga Ye di atas kepala.
Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang berseru dengan khawatir. Ini karena mereka menyadari bahwa malam itu sangat tenang di seluruh ibu kota Yan, tetapi hanya kepala keluarga Ye yang ditutupi oleh awan gelap, seolah-olah gunung telah turun dari langit, dengan penampilan yang benar-benar menghancurkan keluarga Ye. Tanah juga tiba-tiba menyapu angin dingin, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar. Kerumunan keluarga Ye menatap dengan mata terbelalak, kulit mereka penuh ketakutan, mengulurkan tangan dan menunjuk ke udara di atas kepala keluarga Ye, gemetar, awan gelap itu sepertinya akan jatuh tidak. Itu bukan awan gelap, juga bukan gunung, sepertinya itu adalah sekumpulan besar orang hitam. Bayangan hitam besar itu menjadi semakin jelas, dan akhirnya berhenti lebih dari 10 meter dari kepala keluarga Ye. Baru kemudian kerumunan orang melihat bahwa itu memang sekelompok orang, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura orang yang kuat, terutama yang berdiri di paling depan, membuat kerumunan orang merasa bahwa pihak lain begitu kuat sehingga tidak terduga. Di samping orang kuat itu tidak lain adalah Lori Liu, yang sebelumnya melarikan diri dengan rasa malu setelah meletakkan kata-kata kasarnya dari keluarga Ye. Patriark Wolf, di kakinya adalah keluarga Ye, anak itu adalah orang yang secara brutal membunuh semua murid dari Sekte Sanxing kami. Tolong, Tuan Wolf, tembak dan peras kepalanya untuk membalaskan dendam Sekte Sanxing saya. Lori Liu sangat marah ketika dia melihat Jerry Yang, matanya penuh dengan niat membunuh, membungkuk seperti anjing, berdoa agar Patriark Wolf membantunya membalaskan dendam atas kematiannya. Patriark Wolf mengikuti arah yang ditunjuk Lori Liu dan melihat ke arah Jerry Yang, dan segera terlihat sedikit terkejut. Ketika dia baru saja tiba di klan Ye, dia telah memeriksa situasi di seluruh klan Ye, dan menemukan bahwa satu-satunya yang lebih kuat adalah beberapa anggota terkuat dari klan Ye. Tetapi kekuatan dari beberapa anggota terkuat itu sama sekali bukan tandingan Lori Liu, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kemampuan untuk menghancurkan Sekte Sanxing. Awalnya, Patriark Wolf masih bingung dengan hal ini, diam-diam bertanya-tanya apakah pemuda menakutkan yang dibicarakan Lori Liu telah meninggalkan keluarga Ye sejak lama. Akibatnya, dia sekarang menyadari bahwa Lori Liu hanya menunjuk seorang pemuda yang terlihat tidak berbahaya dan tidak berbahaya. Dan pemuda ini, apakah dia bahkan tidak dimasukkan ke dalam mata penyelidikan sebelumnya, langsung mengabaikan pemuda itu, dalam pandangannya, dia meludahi air liurnya bisa dihancurkan sampai mati pemuda yang putih dan bersih itu. Patriark Wolf sedikit tidak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada Lori Liu sambil melepaskan pukulan mematikan saat dia berkata dengan suara dingin, apakah Anda yakin Anda tidak bercanda, apakah benar-benar anak nakal itu yang membunuh seluruh Sekte Sanxing Anda? Lori Liu pucat pasi dan menyeka butiran keringat dari sudut matanya saat dia buru-buru berkata dengan wajah pahit, Patriark Wolf, bagaimana aku berani menipumu? Memang anak nakal itu yang bergerak, aku juga tidak percaya pada awalnya, tapi dengan mengangkat tangannya, dia membunuh anak buahku. Sepertinya dia tidak memiliki aura kultivasi sedikit pun, saya juga bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Melihat bahwa Lori Liu juga tidak terlihat seperti berbohong, dan mayat tanpa kepala dari pembangkit tenaga listrik dari Sekte Sanxing, yang tergantung tinggi di pohon di luar gerbang keluarga Ye, terlihat jelas olehnya. Patriark Wolf juga merasa sedikit terkejut sejenak, cara yang begitu ganas, bahkan dia tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya, dia benar-benar tidak tahu cara apa yang digunakan pemuda yang tampak biasa ini untuk melakukan ini. Tatapan dingin sedingin es Patriark Wolf membeku pada Jerry Yang dan bertanya, Nak, siapa kamu? Bab 2334 Untunglah Anda ada di sini. Jerry Yang. Jerry Yang tidak menyembunyikan apapun dan langsung melaporkan nama besarnya dengan jujur. Setelah mendengar ini, Patriark Wolf bingung, dan setelah mengerutkan kening selama setengah hari, dia tidak dapat menemukan nama Jerry Yang dari ingatannya. Jelas, Sekte Skywolf tidak lebih dari sebuah sekte kecil yang tidak bisa naik ke puncak di alam tengah bela diri kuno, dan banyak hal yang terjadi di klan-klan besar dan rumah-rumah tuan kota di alam tengah bela diri kuno adalah hal-hal yang tidak memenuhi syarat untuk mereka ketahui. Apa yang dia tahu hanyalah beberapa hal umum, dan untuk detail-detail itu, dan siapa pemuda menakutkan itu sebenarnya, dia sama sekali tidak tahu namanya. Serta, bahkan alam bawah bela diri kuno dan alam sekuler pada awalnya, disatukan oleh siapa, dia juga tidak tahu sampai hari ini. Patriark Wolf ini, dan Lori Liu dianggap sebagai barang yang sama, menindas yang lembut dan takut pada yang keras, dan dengan sedikit cara kecil, mereka dengan percaya diri mencoba menindas yang lemah.
Tapi mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa pemuda biasa ini di mata mereka justru merupakan eksistensi yang menakutkan. Setelah batas antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru benar-benar hancur, Sekte Skywolf juga segera berpikir untuk menyerang lebih dulu. Sementara orang-orang kuat itu belum tiba di dunia baru, dia pertama kali datang untuk menduduki tanah itu sebagai raja di sisi ini. Lagi pula, ada juga banyak harta karun di dunia baru, jadi dia mungkin bisa menemukan beberapa peluang untuk langsung membiarkan kultivasinya meningkat dengan cepat, dan ketika orang-orang kuat itu tiba, dia hampir memiliki kualifikasi untuk melawan. Dengan demikian, Patriark Wolf datang ke dunia baru dan dengan mudah menaklukkan Sekte Sanxing, dengan Lori Liu menjadi anteknya. Atas saran Lori Liu, dikatakan bahwa agar mereka dapat terus memperluas kekuasaan mereka, mereka dapat melakukan gerakan langsung melawan keluarga Ye dari kota Yan, yang bukan yang terkuat di dunia baru, tetapi memiliki status tertentu. Ketika Patriark Wolf membantu Lori Liu dan membiarkan kultivasinya menerobos ke alam surgawi kelas 4, yang dianggap sebagai eksistensi yang relatif kuat di dunia baru, dia memintanya untuk datang dan segera menjatuhkan keluarga Ye. Awalnya, Patriark Wolf mengira akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi pada akhirnya, dia menunggu berita tentang kehancuran Sekte Sanxing. Terutama ketika dia mengetahui dari Lori Liu bahwa pihak lain tidak hanya kuat dan aneh, tetapi juga sangat sombong, berteriak-teriak agar seluruh Sekte Skywolf mereka datang. Patriark Wolf tidak dapat menahan diri sekaligus, dia menganggap dirinya memiliki status bangsawan, datang dari alam tengah bela diri kuno, bagaimana dia bisa menahan teriakan seorang pemuda di dunia baru, jadi dia segera secara pribadi membawa seluruh seniman bela diri Sekte Skywolf untuk bergegas. Setelah melihat Jerry Yang, meskipun dia gagal melihat apa yang dimiliki Jerry Yang, dia dapat melihat bahwa sikap Jerry Yang terhadap mereka tampaknya memiliki beberapa saat merendahkan, dan meskipun melihat kehadiran mereka yang kuat, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Patriark Wolf juga bingung di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, anak ini, pada saat ini, dia masih begitu tenang, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi sombong, atau apakah di belakangnya juga ada pendukung dari alam tengah bela diri kuno? Atau, apakah dia hanya berpura-pura tenang, berpura-pura berada jauh di depanku? Pada saat ini, Jerry yang juga berbicara, Anda adalah patriark dari Sekte Skywolf. Pemimpin Sekte Serigala tersenyum merendahkan, itu benar. Apa, takut? Jerry yang juga tertawa saat ini, memperlihatkan senyum menggoda, senang kamu ada di sini. Aku takut jika kamu tidak datang, aku harus datang ke pintu untuk membunuhmu sendiri. Mendengar kata-kata Jerry Yang, sudut mulut Patriark Wolf bergerak-gerak dengan ganas, dan di dalam hatinya, dia berseru, gila. Terlalu gila, anak ini benar-benar terlalu liar. Patriark Wolf tidak bisa lagi mentolerir seseorang yang begitu sombong di depannya, dia segera mengertakkan gigi dan memerintahkan orang kuat di sampingnya, Penatua Huang, bunuh dia untukku segera. Bab 2335 Kamu tidak layak. Patriark Wolf berkata bahwa Jerry yang gila, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa yang gila adalah dirinya sendiri. Ini karena orang yang dipanggil olehnya bukan hanya Hydras He, penguasa kota dari kota Qinglong alam tengah bela diri kuno, tetapi juga Jerry Yang, belum lama ini, telah mengguncang seluruh alam tengah bela diri kuno hingga membuat dunia terbalik. Selain Patriark Wolf, orang tua yang kekuatannya nomor 2 setelah Patriark Wolf tidak lain adalah Penatua Huang, yang terkuat di dalam Sekte Skywolf selain Patriark Wolf, yang telah mencapai tahap awal alam surga kelas 5. Ketika Penatua Huang mendengar perintah itu, dia segera melompat turun dari udara dan menghadap Jerry Yang. Penatua Huang tidak bergerak pada Jerry Yang pada saat pertama, tetapi malah melihat Jerry Yang dari atas ke bawah, merasa sangat bingung dengan fakta bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi seni bela diri apapun padanya, namun dia memiliki cara yang menakutkan dan aneh. Sesaat kemudian, Penatua Huang tiba-tiba berkata kepada Jerry Yang, "Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk tidak mati, dan aku juga akan memberimu kesempatan untuk menjadi patriark kedua dari Sekte Skywolf." Jerry Yang sedikit tercengang, tidak tahu perhitungan apa yang dimainkan Penatua Huang di depannya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu bilang." Senyuman licik melintas di mata Penatua Huang, berkata, "Bagaimana Anda bisa menyembunyikan kultivasi bela diri Anda dengan sangat baik? Dan mayat-mayat tanpa kepala di luar itu, bagaimana kau melakukannya? Katakan padaku rahasia di tubuhmu, atau senjata spiritual apa yang tersembunyi di tubuhmu. Selama Anda menyerahkannya kepada saya jamin Anda akan menjadi orang terkuat di dunia baru di masa depan." Mendengar kata-kata ini,
Jerry yang langsung mengerti apa yang dipermainkan Penatua Huang dan mencibir, kamu tidak layak. Penatua Huang langsung marah, lagi pula, jika itu adalah orang lain di dunia baru, saat mereka mendengar bahwa mereka bisa menjadi patriark kedua sekte Skywolf, mereka akan langsung setuju, siapa tahu Jerry yang di depan mereka masih sangat gila. Nak, jika kamu bertekad untuk menemukan kematian, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pada saat ini, melihat Penatua Huang menunda untuk bergerak, pemimpin sekte serigala dipenuhi dengan ketidaksenangan dan dengan marah menegur, Penatua Huang, apa yang kamu lakukan berbicara begitu banyak omong kosong dengan bajingan sombong. Cepatlah dan bergeraklah. Kali ini, Penatua Huang juga tidak lagi ragu-ragu, tangannya mengalir dengan aura, dan dia menghantam Jerry yang dengan keras, bergumam dalam hati, sedikit keterampilan, tapi sayang sekali. Gemuruh. Serangan Penatua Huang mendarat di tubuh Jerry Yang, dan ledakan keras terdengar, debu beterbangan dari tanah, dan kabut merah tiba-tiba muncul di tempat mereka berdua bertarung. Akibat yang menakutkan mengguncang kerumunan di sekitarnya yang menyipitkan mata, tidak dapat melihat situasi keduanya bertukar pukulan sama sekali, dan berlari mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan kuda-kuda mereka. Dalam hati mereka, mereka diam-diam meratap, mungkinkah ini adalah teror dari orang yang kuat di alam tengah bela diri kuno? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan orang kuat dengan kekuatan alam surga kelas 5 bergerak. Meskipun tampaknya serangan itu sederhana dan tajam, hanya bayangan yang lebih dari yang bisa mereka tanggung. Semua orang di keluarga Ye, hati mereka ada di tenggorokan mereka saat ini. Mereka tidak berani membayangkan seperti apa Jerry yang akan dipukuli di bawah satu pukulan dari orang yang kuat dengan kekuatan seperti ini. Tetapi detik berikutnya, mereka dengan cepat melihat tempat di mana keduanya bertarung. Yang mengejutkan mereka adalah Jerry yang masih berdiri di posisi semula, wajahnya tenang, dan dia tidak dapat melihat sedikit pun luka di tubuhnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di samping Jerry Yang, berdiri Hydras He yang tidak dapat dilihat oleh siapapun saat dia lewat. Penatua Huang, yang awalnya berdiri di depan Jerry Yang, di sisi lain, tidak dapat lagi ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi saat kita dibutakan dan menutup mata? Saya melihat dengan jelas orang tua itu meledakkan tamparan yang sangat menakutkan pada Tuan Yang, bagaimana bisa Tuan Yang bertingkah seperti dia baik-baik saja? Mungkinkah Hydras He, yang berada di samping Tuan Yang, yang membantu Tuan Yang menerima pukulan itu, bagaimana bisa Hydras He begitu kuat? Dan Penatua Huang yang menakutkan itu, kenapa orang itu menghilang setelah satu pukulan? Kerumunan keluarga Ye berdengung. Bahkan Kalista Ye, merasa sedikit tidak percaya. Hanya sekelompok jangkrik tahi lalat, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan tuanku menyerang secara pribadi. Tepat pada saat ini, suara Hydras He tiba-tiba terdengar. Bab 2336 siapkan formasi dengan cepat. Mendengar kata-kata Hydras He, tatapan orang-orang keluarga Ye terhadapnya berubah sejenak. Mereka sangat terkejut bahwa orang yang baru saja bergerak benar-benar Hydras He, orang tua ini yang biasanya tidak akan pernah mereka pandang tinggi. Pada saat ini, tatapan mereka tidak hanya memiliki sedikit rasa hormat di dalamnya, tetapi juga ada sedikit rasa takut yang kental. Bahkan Kalista Ye baru menyadari pada saat ini betapa rendahnya profil Hydras He yang biasa, bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk dapat bertarung dengan praktisi alam tengah bela diri kuno yang kuat. Tepat pada saat ini, Patriark Wolf di udara tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, yang awalnya penuh dengan kesombongan, dia dalam keadaan panik, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya, bahkan matanya dipenuhi dengan darah. Patriark Wolf tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya, dia hanya bisa berkata, Mumblerot, bagaimana ini, mungkin? Penatua Huang adalah orang terkuat di sekte Skywolf kita, memiliki kekuatan tahap awal alam surga kelas 5, bagaimana dia bisa terbunuh? Kerumunan keluarga Ye tercengang ketika mereka mendengar kata-kata guru sekte serigala, dan pikiran yang sama muncul di benak hampir semua orang, apa? Penatua Huang dari sekte Skywolf sudah mati. Lalu di mana mayatnya? Di mata keluarga Ye, Penatua Huang adalah eksistensi yang menakutkan seperti dewa, mereka bahkan telah lama bersiap untuk menderita kematian, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak menyangka bahwa Penatua Huang telah terbunuh? Yang membingungkan kerumunan adalah bahwa mereka bahkan tidak melihat, bagaimana tepatnya Hydras He membunuh Penatua Huang, itu hanya sekejap mata, dan bahkan mayatnya tidak dapat dilihat lagi, yang membuat mereka merasa melamun. Bahkan orang-orang sekte Skywolf sendiri, ada orang yang juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi,
seseorang mau tidak mau bertanya kepada Patriark Wolf, "Patriark, apakah Anda mengatakan bahwa Penatua Huang kami telah terbunuh?" Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Penatua Huang dibunuh oleh seorang seniman bela diri dunia baru? Dan bagaimana Penatua Huang tiba-tiba menghilang? Penatua Huang seharusnya ditempati sementara dan tiba-tiba pergi, kan? Orang-orang dari Sekte Skywolf tidak mau percaya bahwa Penatua Huang akan dibunuh. Pemimpin Sekte Serigala mengabaikan siapapun, tetapi dengan marah menatap Hydras He dan bertanya, "Benda tua, kamu bisa meledakkan Penatua Huang menjadi kabut berdarah dengan satu pukulan, orang macam apa kamu?" Kelompok pecundang dari Sekte Sanxing sebelumnya, apakah mereka semua dibunuh olehmu juga? Dan anak itu bernama Jerry Yang, siapa identitasnya? Kenapa kamu memanggilnya Tuan? Kata-kata Patriark Wolf ini membuat semua orang yang hadir merasa terkejut sekali lagi. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa alasan mengapa Penatua Huang menghilang adalah karena dia telah diledakkan menjadi kabut berdarah oleh pukulan Hydras He. Hydras He tersenyum menghina, "Hydras He." Patriark Wolf bergumam, "Hydras He, apa, Anda menyebut diri Anda Hydras He? Mungkinkah Anda adalah penguasa kota naga hijau?" Awalnya, Patriark Wolf memiliki ekspresi bingung di wajahnya, lalu tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Pada saat ini dia menyadari mengapa pihak lain memiliki kekuatan untuk meledakkan Penatua Huang dengan satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan tadi, dia bahkan tidak perlu meragukan keaslian Hydras He lagi. Sekte Skywolf adalah sekte kecil di kota Suzaku di alam tengah bela diri kuno, dan Patriark Wolf sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Hydras He di masa lalu, jadi dia hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah melihatnya. Pada saat ini, Hydras He yang menakutkan itu muncul di depannya, dia hanya merasakan otaknya menjadi kosong untuk sementara waktu. Melihat perubahan wajah Patriark Wolf, serta ketakutan yang dalam di matanya, orang-orang Sekte Skywolf juga tercengang, terutama Lori Liu yang juga menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan mau tidak mau merasakan penyesalan karena telah memilih keluarga Ye untuk bergerak. Pada saat ini, kakinya lemas, dan dia langsung jatuh dari udara. Pemimpin Sekte Serigala juga seperti musuh yang hebat, dia emosional dan meraung kepada para murid di belakangnya, "Cepat! Cepat! Cepat atur formasi, berkumpullah untukku, bunuh semua bajingan ini, kalian semua bersama-sama." Bab 2337 Mata Merah. Patriark Wolf benar-benar bingung saat ini. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia pasti akan dihancurkan oleh Hydras He. Dia juga telah mendengar tentang beberapa peristiwa Hydras He sebelumnya, dan saat ini, dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya bahwa kekuatan Hydras He belum pulih sepenuhnya. Jerry yang memerintahkan Hydras He, "Tajamlah." Awalnya, Jerry yang bersiap untuk langsung menghancurkan Sekte Skywolf, tetapi Hydras He harus keluar untuk melakukannya sendiri, jadi dia harus berdiri di tempat, menunggu setengah hari. Jerry yang sudah lama tidak sabar. Mendengar perintah Jerry Yang, Hydras He tidak berani menunda lebih lama lagi dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah murid-murid Sekte Skywolf. Bang, bang, bang. Murid-murid Sekte Skywolf yang awalnya masih berdiri tegak dan dipaksa di udara, setelah Hydras He mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah mereka, satu persatu, mereka langsung jatuh ke bawah. Karena dia tahu bahwa Jerry yang akan menggantung mayat orang-orang Sekte Skywolf untuk menunjukkan kepada publik dan membangun otoritasnya, Hydras He juga menggunakan taktik Jerry yang sebelumnya untuk meledakkan kepala para seniman bela diri itu, hanya menyisakan mayat tanpa kepala yang jatuh dari udara. Ini, tidak, jangan. Melihat pemandangan di depannya, hati Patriark Wolf dipenuhi dengan keengganan saat dia meraung dengan kedua tinjunya terkepal erat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun semua seniman bela diri Sekte Langit Serigala bergabung untuk membentuk formasi dan mengeksekusi serangan terkuat mereka, mereka masih bukan tandingan bagi Hydras He sendirian. Tidak butuh waktu lama sebelum Sekte Skywolf, yang masih berdiri di udara dengan dominasi yang tak tertandingi, tidak dapat lagi melihat satu orang pun di udara saat ini, dan mereka semua jatuh ke genangan darah di tanah. Satu-satunya yang tersisa hidup adalah Wolf Sovereign dan Lori Liu. Hydras He bertanya pada Jerry Yang, "Tuan, apa yang harus dilakukan dengan kedua binatang buas ini?" Puff. Lori Liu sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut. Awalnya mengandalkan Sekte Skywolf untuk mendatangkan malapetaka di dunia baru, sekarang bahkan Patriark Wolf tidak dapat melarikan diri jika dia mau. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk terus berteriak lagi? "Tuan Yang, Tuan He, saya mohon kalian berdua untuk mengampuni nyawa saya,
sebelumnya Patriark Wolf inilah yang memaksa saya untuk datang mencari masalah keluarga Ye. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sebenarnya juga menasihatinya, dialah yang tidak mendengarkan. Lori Liu mengalihkan tanggung jawab ke Patriark Wolf. Patriark Wolf sangat marah, dia juga telah mendengarkan omong kosong Lori Liu sebelum dia datang ke keluarga Ye, dan akibatnya, tepat setelah dia datang, dia bertemu dengan Hydras He, dan seorang pemuda yang tidak pernah bisa dia lihat dan tidak tahu identitasnya. Melihat pengkhianatan Lori Liu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Aku benar-benar bodoh mendengarkan kata-kata binatang buas sepertimu untuk datang ke keluarga Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu." Melihat keduanya saling menuduh, Jerry yang mengerutkan kening dan segera menamparkan telapak tangannya ke arah keduanya. Puff! Saat dua aura melesat keluar dari tangan Jerry Yang, kepala kedua pria itu langsung ditembus dengan lubang berdarah. Segera, mayat-mayat itu jatuh ke tanah dalam tumpukan. Hanya dua pecundang, apa gunanya membuat mereka menggonggong? Jerry yang menarik tangannya dan berkata kepada Hydras He dengan ketidakpuasan. Setelah itu, dia menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk merangkai semua mayat dan menggantungnya di luar pintu keluarga Ye. Hanya saja, kali ini, ada dua lagi yang berkepala. Saat angin malam bertiup, dua untaian besar mayat bergoyang mengikuti angin, suasananya sangat mengerikan, dan hanya dengan melihatnya, itu akan membuat bulu kuduk berdiri tak terkendali. Ada juga beberapa kekuatan yang bersembunyi dalam bayang-bayang, mereka semua ketakutan setengah mati, dan satu persatu, mereka melarikan diri seolah-olah mereka pergi secepat mungkin. Pada saat ini, setiap detik ekstra yang dihabiskan di sini adalah ujian besar bagi mereka, merasakan rasa berdarah yang memenuhi udara, mereka tidak bisa menahan rasa mual. Jerry Yang, kamu, muridmu ini, apa sebenarnya asalmu? Anehnya, dia bahkan mampu memusnahkan kekuatan di alam tengah bela diri kuno. Kalista Ye tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Jerry Yang dengan hati-hati. Jerry Yang tidak menjawab secara rinci, dan kemudian, terlepas dari apakah Kalista Ye masih mempercayainya atau tidak, dia sekali lagi menghibur, dengan saya di sini, tidak ada yang akan terjadi pada keluarga Ye. Saat kata-katanya jatuh, tatapan Jerry Yang tiba-tiba melihat ke arah pintu keluarga Ye. Segera, beberapa sosok buru-buru muncul di depan Jerry Yang, dan ketika dia melihat orang-orang datang, Jerry Yang membeku. Detik berikutnya, orang yang memimpin dan Jerry Yang saling memandang dengan mata memerah, dan setelah membeku sejenak, mereka saling berpelukan. Bab 2338 Selamat tinggal saudara. Saudara Jerry, akhirnya kamu kembali. Orang yang memeluk Jerry Yang adalah orang yang kuat, dia sangat senang melihat Jerry Yang di depannya. Orang ini tidak lain adalah saudara baik Jerry Yang, Charles Ma. Setelah Jerry Yang pergi ke alam tengah bela diri kuno, Charles Ma telah menutup matanya untuk meningkatkan kekuatannya, hanya agar suatu hari nanti bisa memenuhi syarat untuk mengikuti Jerry Yang sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa-apa tentang peristiwa baru-baru ini di dunia baru, tetapi selama kultivasinya, dia merasa bahwa aura di udara menjadi jauh lebih banyak, dan dia diam-diam curiga bahwa batas antara dunia baru dan alam tengah bela diri kuno mungkin telah rusak. Namun, dia juga tidak keluar dari pengasingan, karena ketika dia dalam pengasingan, dia telah memberikan perintah untuk pergi dan memanggilnya keluar dari pengasingan ketika ada sesuatu yang sangat besar. Karena tidak ada seorang pun yang mencarinya, secara alamiah itu berarti bahwa segala sesuatu di dunia luar dalam keadaan damai. Akibatnya, baru hari ini, saudara-saudara di bawah komandonya tiba-tiba buru-buru mendekatinya, mengatakan bahwa keluarga Ye sedang dalam kesulitan, meminta agar dia bisa pergi untuk mendukung mereka. Jerry Yang di hati Charles Ma yang seperti saudara laki-laki, karena rumah ibu mertua Jerry Yang dalam kesulitan, dia secara alami tidak bisa diam dan menonton. Pada saat pertama kali dia mendapat kabar itu, dia bergegas mendekat. Ketika Charles Ma melihat dua untaian besar mayat tanpa kepala tergantung tinggi di luar pintu rumah Ye, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak takut, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan keluarga Ye saat dikejutkan oleh metode yang kejam ini, dan mengira dia terlambat. Karena semua mayat itu tidak memiliki kepala, Charles Ma berpikir bahwa keluarga Ye telah dibunuh secara brutal. Jika keluarga Ye dihancurkan, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya dan tidak akan bisa menghadapi Jerry Yang lagi. Di tengah kekhawatiran, Charles Ma langsung bergegas ke keluarga Ye, dan yang membuatnya tidak percaya, dia tidak hanya melihat bahwa semua orang di keluarga Ye selamat,
tetapi dia juga melihat saudara laki-lakinya yang baik, Jerry yang sudah lama tidak dia temui. Pada suatu waktu, Charles Ma sangat bersemangat, memeluk Jerry Yang dengan erat, di dalam hatinya ada 1000 kata yang ingin dia ucapkan kepada Jerry Yang. Lumayan, sudah berapa lama aku tidak melihatmu, dan kultivasimu telah menembus alam ini. Jerry Yang menepuk Charles Ma dan berputar terpisah. Karena Charles Ma khawatir mayat yang digantung di luar adalah anggota keluarga Ye sebelumnya, energi pembunuh tubuhnya meledak secara ekstrim, dan Jerry Yang dapat melihat sekilas bahwa kultivasi Charles Ma sekarang telah menembus alam surgawi kelas 4. Namun, ini semua sesuai dengan harapan Jerry Yang. Charles Ma telah menerima warisan dari Dewa Iblis, dan dianggap sebagai makhluk seni bela diri yang sangat berbakat, dan kecepatan terobosan kultivasinya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lainnya. Meskipun kultivasi Charles Ma saat ini tidak dianggap terlalu tinggi, tetapi untuk dapat menerobos ke alam ini di dunia baru sudah sangat cepat, dan itu sudah dianggap relatif kuat di antara seniman bela diri di bawah alam tengah bela diri kuno. Setelah itu, Jerry Yang menyapa beberapa kenalan Huailan dan gadis-gadis yang datang di samping Charles Ma. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan Charles Ma dan yang lainnya, dan Jerry Yang sangat merindukan mereka. Kalista Ye membungkuk kepada Charles Ma dan yang lainnya dengan wajah serius, "Terima kasih telah datang untuk membantu keluarga Ye saya." Charles Ma buru-buru membantu Kalista Ye, "Bibi, jika Anda adalah keluarga Chen, maka Anda adalah keluarga kami, jangan bersikap sopan kepada kami." Beberapa orang bersikap sopan, Kalista Ye juga tahu bahwa mereka sudah lama tidak bertemu Jerry Yang dan banyak bicara, jadi dia membawa mereka ke ruang tamu. Ketika mereka tiba di ruang tamu, Charles Ma tertawa, "Saudara Jerry, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Dan apa yang terjadi dengan mayat-mayat di luar? Apakah kamu yang melakukan semuanya? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihat mereka." Untuk beberapa saat, Charles Ma seperti 100.000 alasan, mengajukan beberapa pertanyaan satu demi satu. Bab 2339 bersamaku. Saat Jerry Yang hendak menjelaskan, dua kelompok orang lagi buru-buru tiba di keluarga Ye. Kali ini, yang datang adalah Xia He dan Meng Qianlan, kapten tim umum seniman bela diri. "Jerry Yang, kapan kamu kembali? Baguslah kamu kembali, jika tidak tinggal di alam tengah bela diri kuno, kami tidak dapat menemukanmu dan sangat khawatir." Kedua wanita itu, melihat Jerry Yang dan Charles Ma sebelumnya, terlihat sangat terkejut, tetapi lebih bersemangat. Mata mereka yang indah sedikit merah. Jerry Yang tersenyum dan menyapa mereka, lalu menceritakan masalah Charles Ma sebelumnya, tetapi untuk hal-hal yang terjadi padanya di alam tengah bela diri kuno, dia tidak menjelaskan secara rinci, tetapi hanya secara kasar mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan Happy Kin di sana. Pada saat ini, semua yang hadir adalah saudara baik Jerry yang paling terpercaya. Jerry Yang juga tidak sopan, dia menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata kepada kerumunan, "Kebetulan kalian semua ada di sini, jadi saya akan merepotkan Anda semua untuk satu hal, gunakan semua kemampuan Anda untuk membantu saya menemukan keberadaan Lexi." Mendengar Jerry Yang berkata bahwa dia telah menemukan Lexi Qin, dan akibatnya, dia telah dibawa pergi oleh Snowgirl, mereka semua tampak serius, mereka tidak berkata apa-apa lagi, dan segera meninggalkan keluarga Ye untuk membantu Jerry Yang mencari tahu keberadaan Lexi Qin. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang akan melakukan perjalanan ke keluarga Ye hampir setiap hari untuk mengunjungi Jerry Yang. Adapun mereka yang mencari masalah, mereka jelas sangat terkejut dengan mayat tanpa kepala yang tergantung di luar pintu keluarga Ye. Bagaimanapun juga, masih ada orang-orang kuat dari dunia baru di antara mereka, serta orang-orang dari pemimpin Sekte Serigala Sekte Serigala Sekte Serigala. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri dari alam tengah bela diri kuno yang mengenali mayat itu, mereka akan segera menolak gagasan untuk memindahkan keluarga Ye. Namun, Jerry Yang tidak melepaskan hatinya karena ini. Dia tahu betul bahwa meskipun dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri beberapa kali sebelumnya di alam tengah bela diri kuno, dia belum benar-benar berhasil menekan seluruh alam tengah bela diri kuno. Selain itu, alam tengah bela diri kuno juga menyembunyikan harimau dan naga yang berjongkok, dengan orang-orang kuat seperti awan di permukaan, dan diam-diam ada juga beberapa iblis tua dengan kekuatan yang lebih besar. Bahkan jika mereka tidak muncul, Jerry Yang masih bisa merasakan kehadiran mereka saat dia berada di alam tengah bela diri kuno. Dunia baru terlalu kacau saat ini, terutama dengan keluarganya yang masih ada di sini. Jerry Yang sangat khawatir. "Saudara Jerry,
Pihak tetua pertama mengetahui bahwa Anda telah kembali dan ingin Anda datang. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting. Saat Jerry yang berpikir, Charles Ma datang ke keluarga Ye untuk melapor. Tetua pertama selalu bersikap sangat baik kepada Jerry Yang, dan Jerry Yang selalu mengingat persahabatan ini, dan tanpa sesuatu yang sangat penting, tetua pertama tidak akan memanggil dirinya sendiri. Sekarang, jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, jadi Jerry yang tidak ragu-ragu dan segera bangkit, membawa Charles Ma dan Hydras He bersamanya ke sisi tetua pertama. Mereka bertiga dengan cepat tiba di sisi tetua pertama, penatua kedua dan penatua ketiga juga ada di sana, dan mereka menyapa Jerry yang satu persatu. Melihat Jerry yang di depan mereka, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelum dia pergi, mata mereka bertiga penuh dengan penghargaan. Tetua pertama diam-diam menghela nafas dalam hatinya, tidak heran anak ini sangat dihargai oleh orang dari desa Emperor. Bagaimanapun, Jerry yang masih merupakan orang kuat pertama di dunia baru yang pergi ke alam tengah bela diri kuno, dan terlebih lagi, orang pertama yang kembali dengan utuh. Tetua pertama tidak mengatakan apapun kepada Jerry yang tentang tujuan memanggil Jerry Yang, dia hanya bangkit dan berkata, ikutlah denganku ke suatu tempat. Segera, mata tetua pertama melihat ke arah Hydras He yang mengikuti Jerry Yang. Hydras He adalah karakter yang secara alami menyadari bahwa tetua pertama khawatir akan menemukan rahasianya sendiri, jadi dia segera berkata kepada Jerry Yang, Tuan, aku akan menunggumu di sini. Jerry yang melambaikan tangannya ke arah Hydras He, tidak perlu, ikuti aku. Tetua pertama segera mengerutkan kening. Bab 2340 Peti Mati Merah Besar. Tetua pertama tampak sangat terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sehubungan dengan Hydras He, meskipun Jerry yang sudah lama tidak mengenalnya, Jerry yang tahu bahwa Hydras He masih bisa dipercaya, jika tidak, dia tidak akan bisa menerimanya sebagai muridnya. Jerry yang menjelaskan kepada tetua pertama, ini orang kita, murid saya. Mendengar Jerry yang mengatakan itu, tetua pertama juga menundukkan hatinya, bagaimanapun juga, seseorang yang bisa dihargai oleh Jerry Yang, itu pasti seseorang yang bisa dipercaya. Segera, tetua pertama memimpin beberapa orang menuju kediamannya. Jerry yang melihat bahwa tetua pertama tampak serius, dan sedikit bingung, tetapi tidak banyak bertanya. Charles Ma, yang berada di samping, tidak bisa tidak bertanya, tetua pertama, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tetua pertama dengan tenang berkata, ketika kami tiba nanti, Anda akan tahu. Segera, sesampainya di kediaman tetua pertama, orang hanya bisa melihat tetua pertama membentuk formasi, dan sebuah pintu masuk segera muncul di depannya. Kedua tetua itu jelas telah melihatnya sebelumnya dan tampak tenang, tetapi Jerry yang sangat terkejut, tidak menyangka bahwa tetua pertama masih bisa merapal pintu masuk teleportasi semacam ini seperti formasi. Segera setelah itu, Jerry yang hanya merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian dia dengan cepat masuk melalui pintu masuk formasi itu. Di dalam, itu seperti berada di tengah gunung berapi, yang dipenuhi dengan beberapa tekanan dao bela diri yang menakutkan, dan dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat melimpah, yang jauh lebih padat daripada ki spiritual di dunia baru saat ini. Merasakan ki spiritual yang melimpah, serta tekanan yang menakutkan, Jerry yang merasa sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka akan ada tempat seperti itu di dunia baru. Di belakangnya, Charles Ma, meski terkejut, juga tertekan oleh beberapa tekanan yang menakutkan, sampai-sampai dia merasa tercekik. Hydras He juga dengan hati-hati mengamati gua aneh ini, bagaimanapun juga, keberadaan tempat seperti itu di depannya, hanya ada sedikit di dunia seni bela diri kuno. Segera, matanya mengikuti Jerry Yang, jatuh pada beberapa peti mati yang tergantung di tanah. Jerry yang hatinya dipenuhi dengan keraguan, setelah melihat sekeliling gua, menemukan bahwa beberapa tekanan dao bela diri yang menakutkan semuanya berasal dari peti mati itu. Di tanah, ada lusinan peti mati merah besar tergantung di udara, dan Jerry yang menghitung ada 30 peti mati. Jerry yang merasa bahwa keberadaan di dalam 30 peti mati ini tampaknya masih hidup, dan kultivasi mereka bahkan lebih menakutkan daripada miliknya, dia benar-benar tidak berani membayangkan keberadaan menakutkan apa yang terkandung di dalam 30 peti mati ini. Mengenai gua misterius yang baru pertama kali dilihatnya, serta 30 peti mati merah besar di depannya, Jerry yang merasa sangat aneh, dan agak tidak mengerti apa yang terjadi dengan tetua pertama yang membawa dirinya ke tempat semacam ini. Dalam hatinya, dia diam-diam menebak, mungkinkah karena orang-orang kuat di dalam peti mati ini akan kehilangan segelnya, jadi tetua pertama berpikir untuk membawanya ke sini untuk menemukan cara untuk menekan mereka.
Jika itu masalahnya, Jerry yang juga merasakan ledakan tekanan. Saat ini, penolong terkuat di sampingnya hanyalah Hydras He. Jika dia berurusan dengan sekelompok orang kuat yang kultivasinya kemungkinan besar lebih kuat dari miliknya, itu bukanlah masalah yang mudah. Di saat yang sama, Jerry yang juga mengetahui dengan jelas bahwa keberadaan 30 peti mati ini, tetapi salah satu dari mereka akan membawa bencana ke dunia baru, belum lagi ada 30 di antaranya, Jerry yang benar-benar tidak berani membayangkannya. Jerry yang diam-diam memutuskan dalam hatinya, kita harus menemukan cara untuk menekan keberadaan di dalam peti mati ini, bahkan jika kita tidak dapat menyelesaikan semuanya, kita harus terus menyegelnya. Selanjutnya, Jerry yang mengalihkan pandangannya yang bingung, ke arah tetua pertama, di dalam peti mati ini, apakah sekelompok orang kuat disegel di dalam oleh formasi? Namun, yang mengejutkan Jerry yang, tetua pertama menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan sebaliknya. Bersambung.